nasi jeruk. Ini bakmi DM sama calma sebenarnya itu bedanya apa, Mbak? Bedanya kalau di sana kan makanannya aja, minumannya di sana ada lagi sendiri. Nah, kalau di sini dia ada kopinya juga. Terus lebih unik aja sih Kak minumannya juga. Tapi kalau makanannya hampir sama. Oke, jadi kerjasama gitu? Dia satu owner. Oh, jadi satu owner. Cuman yang memang spesialitinya si bakmi DM dibawa kemari. Iya. Mie ayam jamur bakmi ayam jamur, iya. Dan pedas gitu ya. Bener. Kalau ini apa ini? Menunya calma asli? Ini dari sana juga sih Kak. Cuman kalau ini lebih DM. Spesifiknya dari bakmi DM juga kan. Kalau ini baru juga dia. Bebek. Ada yang lebih baru lagi pakai sambal mata. Oke. Kalau nasi jeruk, iya. Tadi namanya apa ini? Ini Oke guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan review makanan. Tapi untuk pertama kalinya di video kali ini kita akan review berdua ya. Kalau teman-teman ingat di video Cak Ali kita bersama dengan salah seorang pakar kuliner ya. Pakar juga sih. Yang ada di Balikpapan ini. Nggak ada. Oke. Tapi teman-teman pasti banyak yang suka video itu ya. Nah, kita lagi bersama Mas Galih lagi ini. Halo Maria, halo semua. Ya, jadi kita lagi ada di Kalma. Jadi salah satu kafe yang cukup rame ya di Jalan Mas Wahyudi. Jadi kalau teman-teman ke Balikpapan itu dekat bandara itu ada Jalan Mas Wahyudi. Belok kiri dari bandara, naik sedikit. Nah, itu sebelah kanan jalan itu ada kafe putih yang namanya Kalma. Itu rame banget itu. Nah, ini kita siang-siang pun hari Minggu tetap rame ini. Ya, bener nggak Mas Galih? Itu cukup banyak yang datang. Ya. Nah, ini menu andalannya sudah kita pesan ini ya. Ya. Oke, mungkin kita mulai dari Mas Galih dulu ya. Kita bisa review bebeknya dan juga price-nya masih affordable apa enggak ini? Iya, berapa sih sebenarnya ini kan? Iya. Berapa gitu? Nanti kita cek. Oke. Kita mulai dari further ado. Jadi kita pesan dua ini Pak ya. Bebek, lambe, nasi jeruk. Nanti mungkin bisa di shoot sama bakmi ayam jamur punya Pak Rian ya. Minumnya. So kita mau nge-review nasi bebek. Bebek, lambe, nasi jeruk. Nanti bisa di-cut waktu-waktu kan Pak ya. So nggak apa-apa. Jadi ini nasi jeruknya. Kemudian ada bebek goreng, tempe goreng, dan standar ya ada lalapan timun, lalapan kemangi, dan tentu ini sambal. Saya nggak tahu mereka sebutnya ini sambal apa, tapi ini kayaknya sih seperti sambal korek ya. Nanti kita coba. Dari penampakannya sih ini cukup appetizing ya, melihat dari presentationnya oke, kemudian kombinasi warna juga memancing selera. Jadi tanpa kita tunggu, kita cobain aja deh. Pertama, wah yang mana dulu nih? Agak bingung sebenarnya. Saya mau coba sambalnya dulu malah. Ini yang buat saya agak penasaran. Karena biasanya di kuliner manapun, terutama di Indonesia kan banyak aneka gorengan ya. Kunciannya justru di sambal. Kalau kita lihat banyak di warung Lamongan dan warung-warung yang sejenis, itu kuncian mereka di sambalnya. Jadi kita coba dulu sambal yang ada di bebek lambe nasi jeruk ini. Wow. Celes. Enak. Kayaknya ini dikasih bebek, kasih tempe, nasi jeruk akan lebih buyar lagi. Kita coba aja ya. Pedasnya menurut saya pas ya, nggak terlalu menyengat. Ada hints minyaknya. Ini kayaknya sih minyak yang digoreng entah. Kalau bener ya, ini minyak yang dari bebeknya ini, terus dicampur langsung ke ada cabai rawit, cabai merah, bawang. Jadi makin elevate rasanya. Jadi lemak itu memang nggak pernah salah sih. Lemak ketemu lemak berarti double kenikmatan. Nah ini kalau di pairing sama nasi jeruknya
Wow. Nanti mungkin Pak Rian mau coba juga ya. Ini enak sih Pak. Enak juga loh kawan-kawan. Nah sekarang bebeknya. Bebek kunciannya sebenarnya di pengolahan supaya nggak rasa bau bebek ya, bau khasnya itu muncul. Kalau misal dia di treat secara cantik, secara betul, amisnya nggak muncul, bebek itu enak. Bebek itu salah satu bahan makan yang sebenarnya cukup overlook ya. Orang takut ngolah bebek, takut aduh bebek amis, susah ngolahnya. Enggak juga, kalau pinter ngolahnya nggak amis, enak. Coba bebeknya. Hangat dulu yang masuk tadi, rasa hangat, nyaman, crispy di luar. Jadi kalau kita lihat bebeknya ini crispy ya, kulitnya itu masih glittering, masih ada kilauan-kilauan minyak yang tersaji dengan baik ya. Crispy-nya dapet, dagingnya empuk, gurih, tipis tapi cakep banget, indah, enak banget. Oke, sekarang kita coba semua, kita kumpulin bebeknya, nasi jeruknya, sama sambal koreknya ini. Oke, kita coba. Saya suka pedas, tapi yang nggak cuman melulu pedas ya. Kalau terlalu pedas tuh malah nggak bisa dinikmati. Jadi harus balance semuanya. Enak Pak, serius enak. Ini serius enak. Kalau dari saya pas. This is a good meal untuk makan siang, comforting, rasanya juga pas. Mie-nya kita coba ya. Oke, sekarang kita gantian review mie ayamnya ya. Kalau mie ayam udah mie-nya dipisah sama ayamnya dipisah, itu udah yang namanya the next level of mie ayam sih. Jadi bukannya saya nggak suka mie ayam abang-abang ya, mie ayam abang juga enak gitu loh. Tapi kalau misalnya di cafe harusnya levelnya juga di live up ya. Nah ini secara garis besar sih apa aja yang kita dapat mie-nya. Ini ayamnya, topping ayamnya dengan tingkat kepedasannya itu sedang ya. Karena kalau pedas juga nanti rasa aslinya hilang. Kita juga dapat pangsitnya. Pangsitnya seperti ini kecil-kecil, dipisah juga ya. Nah ini kita coba dulu rasa asli mie-nya sebelum kita kombinasikan dengan yang lain dan juga kita bumbuin ya. Ini kayaknya sih mie-nya mie biasa ini nggak bikin kayaknya. Coba kita coba apakah ada rasanya mie-nya. Ini ada bawang putih goreng, ada daun bawang ya. Rasa mie-nya sendiri sudah dibumbuin ini ya, jadi nggak plain, ada gurih-gurihnya sedikit. Nah sekarang kita kasih kecap dulu ya, karena kebetulan saya suka manis, jadi kita kasih kecap dulu. Dan kita aduk-aduk dulu. Oke, nah ini saya coba ini ayamnya sebelum kita campur ya. Enak. Kaldu udah campur ya, kita combine. Oke.
Oke, dari sisi presentasi mungkin ya sudah dicampur-campur ya, tapi kita coba. Setelah dikombin dengan ayamnya, ini kerasa enaknya ya. Walaupun potongan ayamnya sayangnya tidak beraturan ya, bukan potongan dadu, bukan suwir. Ini lebih ala kadarnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ya. Mungkin bisa lebih rapih lagi ya, nah, sebagai masukan agar presentasinya lebih cantik lagi ya. Oke, kita lanjut makan dulu ya teman-teman. Wow. Jadi kayaknya nggak salah kita ngabis spend waktu di Kalma ini ya Mas Gali ya. Perfect sih Pak. Maksudnya sebenarnya orang makan siang itu kan ada dua ya. Ya, dia lapar mau makan atau ya mau cari hiburan. Sebenarnya makan itu juga hiburan loh. Pasti Pak. Ketika kita makan enak, ada kesenangan ya. Adrenalin juga ada di situ kan. Adrenalin apa? Adrenalin. Kok adrenalin sih? Iya, ada kebahagiaan tuh apa? Kebahagiaan hidup. Kok adrenalin? Hormon kebahagiaan tuh apa? Iya, kok saya jadi lupa Pak ya. Saya juga lupa kok adrenalin gitu. Ada hormon kebahagiaan yang kayak seperti kita makan coklat itu loh. Oh. Endorfin. Endorfin ya. Iya kan, kebahagiaan kan. Ya, jadi katanya, makan itu juga jadi makan itu sebenarnya bisa memacu hormon endorfin gitu Pak, kebahagiaan. Iya, karena kan ada rasa bahagia ya, apalagi untuk orang-orang yang memang hobinya kuliner ya. Bahkan yang rela menempuh jarak sekian meter hanya untuk mencari makanan yang otentik itu. Ketika dia dapat makanannya dan rasanya tuh sesuai ekspektasi tuh kayaknya wah, satisfying ya. Iya. Sacrifice yang kita buat tuh ya sesuai gitu loh, terbayarkan gitu kan. Iya. Wah, entar Pak, ini crispy-nya enak sih Pak. Sorry. Sorry, ini crispy-nya enak gurih. Ya, tapi bener Pak, jadi it paid off gitu kan. Iya, paid off. Makanya ada kuliner kalau di tempat saya di kampung dulu. Ada kuliner yang belusuk ya, kuliner belusukan. Lo enak banget. Terus sebenarnya kalau nasi bebek ini baiknya pakai tangan sih Pak. Pakai tangan ya? Kayak kurang afdol aja gitu kalau nggak pakai tangan. Pakai tangan kali ya? Leparin jangan pakai tangan Pak kalau makan mie Pak. Oh cocok. Cocok. Ya nggak Pak ya? Karena mie ini bukan makanan asli Indonesia kan. Ya, betul. Kita adopsi dari negeri tirai bambu kan. Staple foodnya mereka kan noodles. Betul. Kalau kita staple food ya jelas lah nasi. Nah ini namanya nasi, bebek, sambal ya. Pakai tangan guys. Ya memang mie ayam ya. Mie ayam tuh siapa sih nggak suka mie ayam? Dari segala kelas kalau saya bilang kan. One of the best street food in Indonesia itu mie ayam. Best kalau dari kita juga pasti ditawari, ayo kita jajan mie ayam. Oh, gas, berangkat mie ayam semua suka. Kalau luar negeri kita kan nggak nemuin yang serupa ya mie ayam. Kalau ini saya nggak tahu nih stylenya ada jamurnya. Kalau di daerah di daerah Solo, ayam Solo itu kan dominan manis. Ayamnya tuh ayam manis ya. Ternyata diterima se-Indonesia tuh kalau kita cari mie ayam dan bakso pasti mie ayam dan bakso Solo. Ya kan? Iya, memang terkenalnya itu kan mie ayam atau bakso Solo atau Wonogiri. Iya, benar. Makanya tadi banyak dari Wonogiri ya. Iya benar, mie ayam dan bakso Solo itu kebanyakan banyak dari pedagang-pedagang itu yang dari Kabupaten Wonogiri. Karena emang terkenal kalau bikin mie ayam dan bakso tuh enak. Wah, ini pedesnya udah mulai ngalir sih satu-satu. Tapi ini yang bikin mantep.
Jadi kalau mie ayam ala-ala cafe ini seperti yang saya bilang tadi itu ya udah the next level ya. Artinya Ya. ayamnya dipisah, ada rasa pedesnya, campur jamur. Bahkan tadi di menu itu bukan ada mie ayam lagi, ada mie sapi Di mana? di menunya tadi. Oh, ada juga mie sapi ya. Enak. Nah ini yang tadi saya bilang potongannya itu harusnya kalau kita bicara kuliner ya, salah satunya yang paling penting adalah presentasi kan. Konsepnya harus jelas. Kalau kita lihat MasterChef itu kan konsepmu apa ini kan. Nah ini ada yang seperti ini, ada yang suwir, ada yang, nah ini yang nggak boleh. Jangan dimakan kalau itu, Pak. Jangan. Ranjau. Ini tulang ya. Tulang. Jadi ini saya bilang tadi ini ayam the next level. Harusnya sudah tidak ada tulangnya ya. Ya. Mohon maaf. Berarti oke lah ya. It's okay. Sama kayak kita kalau makan bandeng segar digoreng itu kan enak banget bandeng ya. Tapi harus rajin-rajin, durinya diambilin satu-satu. Nah itu bandeng. Ketika kita udah state bandeng tanpa lunak, Bandeng duri lunak. beda. Jadi Beda. ada dua konsep bandeng biasanya kan. Hmm. Bandeng duri lunak dan bandeng tanpa duri. Kalau saya lebih aman bandeng duri lunak. Jadi kalau kita ada duri-duri yang, karena dia proses presto kan, dipres kan dengan tekanan tinggi sehingga tulangnya itu hancur. Iya. Sorry. Duri lunak. Betul. Sehingga tulangnya hancur, kemudian kita bisa makan. Nah, yang Tanpa bahaya, duri? tanpa duri itu atau bandeng cabut duri itu, beberapa kali saya makan itu ada yang tertinggal gitu loh. Nah ini yang harus hati-hati kan. Udah over expectation ya, dikiranya nggak ada duri, ternyata ada durinya. Betul, ketika Aduh. kita men-state itu bandeng cabut duri, orang akan memakan itu tanpa khawatir kan. Mereka akan langsung aja comot dagingnya, kita dimakan Ternyata tanpa cek-cek apa dulu ini gitu duri? kan. Tapi ya ketika dimakan, dikunyah ada durinya, nah itu zong lah. Zong berlaki-laki. Tapi tadi Pak Aryan ngomongin soal dipisah bumbu apa yang namanya ayam dengan minyak dipisah. Sebenarnya Pak, ini kalau menurut saya, Ayo berpikir-pikir tentang kuliner Indonesia, itu banyak elemen-elemen yang sebenarnya terpisah, tapi kalau satu elemennya itu masing-masing di-prepare dengan baik, itu akan menjadi satu orkestrasi rasa. Contoh nih tadi ya, kalau kita ngomongin bebek ini ada bebek goreng, nasi jeruk, sambelnya, sambal korek lah saya bilang ya. Dan ada lalapan atau garnish lah istilah kerennya, timun sama kemangi. Itu kita nggak bisa sepele-sepele. Oh ini cuman kemangi. In the end of the day kemanginya cuman masuk ke, mohon maaf, air kobokan buat cuci tangan kan sayang. Kemangi ini juga enak, dia aromatik, harum. Kemanginya segar kayak gini, ini bukan kemangi yang layu, yang gosong-gosong juga enggak. Timunnya juga bukan timun yang asem, kan enak ya masing-masing. Nah, itu kalau jadi satu, nggak akan yang tadi saya bilang mengelevate rasa. Karena makanan Indonesia tuh kadang kita take it for granted gitu, udah nyampur semuanya, dimakan hapep enak. Padahal sebenarnya dia per komponennya itu kayak ini tempe doang, bebek doang. Itu kita harus appreciate lebih. Orang prepare-nya itu kalau dengan hati, goreng tempenya enak, goreng bebeknya enak. Itu kalau dari sudut pandang itu Pak ya, orang nggak bisa sepele-sepele naruhin masing-masing komponen ke dalam piring. Jadi harus dipastikan bahan lalapannya juga segar, kemanginya segar, hijaunya cantik, timunnya juga, bebeknya harus digoreng dengan baik, tempenya baik. Keunggulan kuliner Indonesia kan harusnya gitu, dia kaya. Satu plating gitu, dia ada banyak komponen rasa, banyak komponen tekstur. Kalau dia dipersiapkan masing-masing dengan baik,
Itu kunci dari suatu makanan yang enak dan appetizing. Betul. Saya tertarik dengan semua pernyataan-pernyataan dari Mas Gali ya. Sebenarnya Master Chef itu juga mengedukasi kita tentang makanan gitu kan. Awalnya ketika mungkin saya nonton Master Chef season 1 ya, itu tahun either 2011 atau 2010 waktu itu ya. Ini kok makanan harus seperfect itu gitu kan. Harus ada presentasinya harus bagus. Sementara di kalangan kita secara umum makanan ya tinggal dimakan aja gitu kan. Kita hanya peduli masalah rasa. Jarang yang kita peduli masalah tampilan ya. Nah, terus ada lagi pernyataan-pernyataan dari jurinya tersebut itu tentang harmonisasi rasa. Kan? Saya menilai jadi masakan itu bisa dibilang sebuah seni ya. Oh iya, benar. Setuju, 100%. Dimana semua rasa itu, nah tadi balik lagi konsep penting. Dimana semua rasa itu harus seimbang atau memang ada satu rasa yang ditonjolkan, yang dominan. Ya. Makanya konsepnya harus jelas. Masakan ini apa, temanya apa, dan rasa apa yang ditonjolkan. Jadi rasa-rasa pelengkap itu dari bumbu-bumbu kita yang kaya akan rempah-rempah, itu saling mensupport tuh, saling benar, betul. Itu sih. Jadi ada tetap ada star of the show, tapi di belakangnya itu untuk jadi satu sajian yang baik, rasanya itu tetap kita bisa ini ada rasa-rasa kemangi nih, oh ini nih bawang nih, oh ini daun jeruk nih gitu kan ya. Tapi kan misalnya ini star of the show-nya bebek, atau rasa jeruk di nasinya gitu ya. Tapi ada hints pedasnya. Oh, ini ada aroma bawang. Makanya ketika kita mereview makanan ya, saya rasa semua food vlogger kalau tinggal bilang enak, nggak enak, itu gampang aja sih sebenarnya. Ya. Tapi ketika kita mulai bercerita tentang presentasi, tentang kombinasi rasa, apa yang ditonjolkan dari masakan ini, itu nggak semua orang bisa sih sebenarnya. Nanti either dua sih pilihannya Pak. Habis ini kolom komentar diserbu nggak apa-apa, food vlogger lain, nggak masalah. Atau disindir video mereka, atau yang kemungkinan kedua pada ikut-ikutan. Iya. Yang mana nih? Jadi saya tuh kalau kita makan ya, kadang-kadang tuh kalau misalnya kita paham kuliner, paham kita bergelut di bidang F&B ya, walaupun hanya keraknya aja, kita bisa tahu oh ini tuh ada bumbu ini, ada bumbu ini. Jadi kayak kita bisa mempresentasikan bumbunya itu apa aja dalam satu masakan itu kan. Saya pikir orang yang di balik dapur ini juga bekerja keras kok. Betul. Menyiapkan bahan. Nggak juga memasak, tapi juga menyiapkan, mereka source bahan yang baik, bahan yang segar. Kemudian memastikan agar bahan makanan itu ketika dimasak nggak overcook, nggak undercook. Itu kan perlu pemikiran dan tenaga ya. Kita jarang mengapresiasi orang-orang di belakang dapur. Taunya kita cuman enak-enak. Tapi orang yang menyiapkannya itu ya berusaha penuh. Orang yang bisnis kuliner F&B itu nggak gampang loh. Modalnya banyak dan pertaruhan mereka juga banyak. So kalau enak kita bilang enak, kalau nggak enak ya mohon maaf. Iya. Perlu ditingkatkan lagi. Ya, yang penting saya yakin cara orang mereview beda-beda. Tapi tolong jangan menjatuhkan ya. Yes, betul. Kita review jujur boleh, tapi untuk menjelek-jelekan, menjatuhkan, pikir kembali deh ya. Iya. Karena mungkin ada rezeki orang yang kita matikan mungkin ya. Iya, betul. Walaupun memang rezeki sudah ada yang mengatur. Kok saya kadang suka risih ya Pak, mohon maaf kalau di Google Review atau dimanapun itu yang ada rating base ya. Iya. Entah di salah satu aplikasi online makanan itu orang dengan mudah ngasih bintang 1 tanpa mereka mau mikir apakah mereka menilai itu dengan grading yang benar gitu. 1 dari 5, taruh aja 1, udah paling jelek loh. Ya kan nggak gitu. Kalau dia rating 1 tuh artinya dia cuma 1 suap, udah habis itu dia nggak terusin lagi. Bagi saya kayak gitu, it's a big no lah. Tapi kalau masih ya enak kok ini cuma 1 atau 2 yang kurang, bintang 4 itu juga layak gitu. Saya kasihan kalau lihat orang
harus mengklarifikasi, Betul. restonya kena bintang 1 banyak, dia harus mengklarifikasi, tolong Betul. dikontak kami nomornya sekian. Saya Apabila track ada- ya, saya track tentang online food di Balikpapan mas sekali. Kebetulan kan saya dan rekan-rekan kerja saya tuh suka sekali memesan online food kan. Nah jadi kita tahu gitu loh pergeseran ratingnya. Nah di sini tuh di online food Balikpapan itu pergeseran rating itu dia tidak stagnan. Artinya ketika makanan itu kualitasnya menurun, itu ratingnya langsung drop gitu loh. Langsung drop. Kasian ya sebenarnya ya. Betul. Dan mungkin memang ya ada masalah internal ya dari produsen food itu sendiri, Ya, tapi ya. persaingannya cukup ketat gitu loh. Yang Oh. tadinya betul, yang Jadi ada artinya- faktor persaingan juga betul, ya. Betul. Yang ketika ratingnya 5 dalam 1 bulan itu tiba-tiba bulan berikutnya tuh bisa langsung turun, bisa 4,5, bisa 4,6. Jadi kayak sebagai konsumen ya, sebagai konsumen kita diuntungkan. Karena Jadi- persaingan makin ketat, Betul. kualitas makin top. Betul, makin top. Dan kalau misalnya ada perubahan rasa atau perubahan kualitas, wah kayaknya kita jangan yang ini dulu deh, gitu ya. Kalau kita berpikir secara pure sebagai konsumen, gitu. Jadi kayak, oh ini kayaknya udah berubah nih rasanya. Order yang lain aja, gitu kan. Ya langsung gitu ya, otomatis ya. Otomatis langsung kayak gitu. Oh ini kayaknya nggak bertahan nih rasanya. Ya sudah, yang lain aja. Gitu. Yang lain aja. Jadi kita konsumen diuntungkan, betul ada benar. Dan saya tadi sempat lupa, iya juga ya, kalau dari sudut pandang sama-sama pelaku bisnis, bisa jadi itu cara yang memang ditempuh untuk menjatuhkan bisnis kompetitor gitu ya. Betul. Itu sebenarnya sangat disayangkan ya teman-teman, kalau ada usaha kayak gitu, kalau Janganlah ada ya. saudara ya janganlah. Janganlah main kotor kayak gitu. Kasihan. Lah. Kita Sama-sama cari makan kok. Kita order, habis itu sengaja order dari kompetitor misalnya, terus dijelek-jelekan, di rating kasih Jangan deh. 1, janganlah kayak gitu. Nggak berkah tuh. Orang kita makan yang enak aja, bahagia ya kan, seneng, orang datang happy, perut kenyang, hati senang, that's it, cukup. Iya makanya. Persaingan tuh, ya kalau kita bicara seperti itu ya, bicara persaingan lah ya, saya track lagi. Banyak saya track Pak. ini. Ya. Jangan-jangan bekerja di bidang tit. Apa bahasa umumnya ya? Supaya kita nggak bilang side track. Apa ya? Mengalihkan sedikit. Oh ya, mengalih sedikit pembicaraan. Kalau kita berbicara bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar, kita menggunakan istilah mengalihkan sedikit. Ya, masalah tadi apa? Makanan tadi ya, masalah food gitu kan. Ya tadi, saya percaya Indonesia itu fair gitu loh. Orang-orang yang bersaing bersih ya. Ada beberapa daerah ya, nggak cuma satu daerah ya. Ada satu daerah, satu toko berderet itu menjual hal yang sama. Ya, kayak misalnya satu jalan ini, kayak di Jogja misalnya, Kampung Gudeg. Pernah dengar kan? Ya. Kampung Gudeg atau Jalan Gudeg. Ya, ada si sentra gudeg Wijilan, Sentra gudeg, betul. sentra gudeg Mbarek. Itu Betul. enak-enak gudegnya dan fine-fine aja kok. Betul, nah itu. Semuanya sama-sama sustain. Nah itu kan satu daerah, satu yang sama di area yang sama, berdekatan, even bersedampingan, Ya. samping-sampingan. Itu jualan hal yang sama itu tidak menjadi gontok-gontokan, tidak menjadi wah ini perang mulut lah, konsumen saya diambil lah. Justru konsumen mencari yang otentik gitu kan, Yes. ciri khas. ya kan? Betul. Oh, sentranya di situ loh. Walaupun di sentra gudeg, yang enak tuh gudeg Bu ini gitu kan, Ya. bilangnya. Maju bersama lah. Maju bersama, betul. Oh enggak, sekali lagi karena saya masih berpendapat masalah panca indera ya, penglihatan, telinga, lidah, itu masalah selera. Bener nggak? Ya, bisa jadi saya bilang baik nih Pak, bisa jadi Pak Rian bilang enggak. Iya, karena selera gitu kan. Sama dengan musik, sama dengan mata, ya kriteria pemandangan yang disuka, itu masalah selera. Panca indera itu selera kan. Yang related dengan panca indera itu selera. Ya, kita nggak bisa bilang, oh selera musik lu jelek,
Oh, Ya, jangan. gue suka kok. Kenapa? Iya. What's wrong? Bener Masuk banget. ke makanan gitu kan. Oh, ini saya sukanya gudeg yang bu ini. Saya sukanya yang bo ini gitu kan. Nggak masalah gitu kan. Itu yang membuat kita yakin rezeki itu ya datangnya dari yang Maha Kuasa. Bener nggak? Ya. Nggak usah lah Bijak kita. banget, Pak. Iya, nggak usah lah kita gontok-gontokan, tusuk kanan, tusuk kiri. Tadi yang saya mention di awal itu, perbaikilah isi kontenmu. Atau perbaikilah apa yang kamu Sajikan. tawarkan. Ya, apa kamu jual. Itu sih. Ya kerasa makanan udah habis aja ini. Ah, ini enak, Pak. Lapar juga. Makanannya enak kok. Cuman kalau boleh ya sedikit suggestion mungkin nasi jeruknya agak dikeluarkan dikit ya rasanya, karena Kurang strong. bilangnya nasi jeruk, cuman jeruknya saya cari-cari kok nggak nemu. Ada sih, ada, tapi overall oke. It's good. Oke. Bisa dicoba. Kebetulan saya mesennya air mineral, jadi nggak perlu direview lah ya, air mineral kayak sama aja. pH 9.5 ya, kalau kita bicara pH sebagai salah satu orang teknik kita tahu lah air apa ini. Tapi nanti ini merek loh, Pak. Oh, ini merek ya, jangan. saya nggak lihat mereknya. Saya nggak akan kasih tahu mereknya, saya liatin begini aja di kamera. Mungkin sebelum kita closing, kita bicara minuman dulu kali ya. Oh iya, habis makan Minuman. bayar. Ntar Oh dulu. bukan, minum dulu, baru bayar. dulu. Itu ditahan dulu, itu karena itu yang otentiknya dari sini. Saya mau bicara masalah air mineral ya. Jadi kalau teman-teman belum paham pH atau kadar keasaman kita bilang ya. Nah, gimana tuh, Pak? pH air itu netral sebenarnya kan. pH netral itu ada di 7, Oke. ya kan? Kalau teman-teman penonton-penonton yang masih muda, ketika nanti belajar kimia di sekolah menengah pertama atau Yeah. sekolah menengah atas akan mengenal namanya pH, ya kan? pH itu air itu netral, itu ada di 7. 7. Di bawah 7 itu asam, Yes. ya kan? Di atasnya 7 basah. basah. Mm-mm. Ya. Makanya apa sih keuntungannya air dengan pH tinggi? Saya belum tahu. Wah, saya juga belum tahu. Iya. Kalau yang tahu komen. Yang tahu komen. Di bawah. Ya. Apa sih keuntungannya, kenapa orang kasih pH 9,5? Ini kan. Silahkan komentar ya. Takutnya kita salah, takutnya salah ngomong. Kita nggak tahu juga. Kita tidak akan berbicara untuk hal yang tidak kita ketahui. Iya, kalau nggak tahu, Tapi tahu dulu. cari tahu dulu. Jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong. Jangan asal komentar. Asal komentar. Tapi kalau mau kasih komentar silahkan juga, nggak apa-apa. Iya. Nggak ada yang ngelarang. Nah, kebetulan Mas Gali ini salah satu pecinta kopi, bener nggak? Yes, 100% saya coffee lover, Pak. Cuman ini agak sedikit beda dari yang biasa saya minum. Biasanya kan saya cuman ya kalau nggak americano, cappuccino gitu ya, yang standar, kopi hitam lah ya, atau kopi susu gitu. Tapi ini tadi apa ya? Danish Sea salt. latte. Jadi memang basisnya dia tuh latte, kopi sama susu. Cuman ada dengan ditambah flavor. Ya, tadi sih bilangnya apa tadi ya? Shortbread. Shortbread kalau saya nggak salah. Ada sirup shortbread sama ada hints mungkin cookie ya atau biskuit. So ini juga ada remah-remah biskuit di sini. Jadi sebenarnya model minuman seperti ini udah mulai banyak keluar ya. Ada yang salah satu merek biskuit, Biscoff, atau banyak versi yang lain. Cuman unik aja sih, tadi saya lihat ada menu Danish Sea Salt, apa ini, terus direkomendasikan. Oke, ya udah kita coba kali ya. Oke, langsung aja. Minuman yang cukup lucu. Enak. Enak. Ya enak. Cuman kok nggak terlalu Kalau tahu saya- bedanya. Kalau saya menilai untuk pecinta kopi, rasanya kayak mungkin terlalu manis sih. Makanya saya Tuh biasa nggak terlalu, Pak. sebenarnya terlalu. Manis, ya, tapi nggak terlalu. Saya kan kalau minum kopi nggak pakai gula biasanya, Pak. Espresso, americano, cappuccino itu tanpa gula. Cuman ini juga nggak terlalu manis yang nonjok. Dominan manisnya nggak. Cukup manis. Cukup bisa dinikmati. Cuman yang Danish-nya atau biskuitnya ini nggak ketemu. Oh, tapi enak. larut seger. kayaknya. Mungkin lah. Sudah larut kayaknya ya. Mungkin larut. Oke, kayaknya nextnya kita Kenyang. udah kenyang. Haus juga udah hilang.
Bayar dong. Bayar, notanya. Boleh kita tunjukkan. Kebetulan kita harus bayar dulu ini baru. Apa ya, dikasih tahu harganya Pak ya. Jadi berapa sih harganya? Bebek lambe nasi jeruk 40.000. Bakmi ayam jamur tadi yang Pak Rian pesen 30.000. Danish sea salt latte 35.000. Dan mineral water dengan merek itu harusnya sih kayak di Blur itu 15.000. Dengan pajak total jadi 132.000. Cukup mahal ini. Ya, kalau air mineral ini memang cukup mahal. Makanya di Blur aja. Nggak ada kaitannya sama Calma atau Kalma ya. Kalau saya sih nggak bisa. Dari sisi sana nggak bisa lihat di kamera. Aman sih. Nggak perlu di-blur. Overall, it's good for me. It's good for Pak Ian as well. Jadi memang rasa itu tidak bisa bohong ya. Kalau saya menilai sebuah kafe, hanya dua sih sebenarnya. Yang utama. Satu. Satu itu masalah tempat. Tempat. Cozy, nyaman. Wow, ini sih Orang nyaman. betah lama-lama. Iya kan? Ya, Ini gimana nih? Oke, good lah. Oke, tempat masuk. Saya setuju, Pak. Yang kedua ya itu F&B-nya. Food Kalau- dan beverage-nya ya. Iya, kalau misalnya kita tempatnya nyaman, makanannya juga nggak enak, mau ngapain? Kita nggak nyari tempat dong. Nggak mungkin kita kesana hanya buat lihat tempatnya aja kan, nggak dong. Kita mau menikmati makanannya juga. Jadi itu sih, dua itu aja. Kalau misalnya yang Harga? dua harga, Nah, harga ya kan, iya. benar. Harga juga jadi konsiderasi kita ya sebenarnya. Saya yakin beberapa pun harga ya, misalnya walaupun enak, tapi kalau harganya overpriced itu jadi konsiderasi juga sih sebenarnya. Kita mau datang lagi apa enggak sih? Harga di sini mungkin menengah ke atas kali ya. Ya karena Balikpapan memang rata-rata jangan di-compare lah sama kota-kota yang sentra kuliner di Jawa ya, kayak apalagi Jogja, Solo atau Surabaya, itu juga lebih mahal memang Balikpapan. Kayak makan di Jakarta atau makan mungkin lebih mahal dari Jakarta. Bisa. Hanya apa ya? Ya saya juga baru beberapa tahun di sini, memang lebih mahal sih. Ya, Oke. Nextnya bahas apa kita? tadi Bapak sih nyebutin sentra gudeg Wijilan, kemudian Barek. Wah, nanti kayaknya someday ada juga itu nanti. Gudeg Wijilan. Gudeg Wijilan. Gudeg Barek. Nantilah, nanti ya. Agak susah. Tapi kalau mau bahas gudeg di Balikpapan, punya rekomendasi nggak? Oh. Yang Banyak tahu nih. kolom komentar ya, nanti kita datangin. Banyak nih kan, Kolom soalnya komentar, silakan orang-orang datangin yang dulu. Balikpapan tuh saya rasa banyak perantau sih. Kalau pengen kangen, masa harus kita beli gudeg kotakan online itu kan? Kita kan pengen cari yang seger gitu kan, yang dari yang langsung dimasak. di piring, Betul. disaji, dan kalau bisa otentik mendekati Benar. tempat lahirnya, Benar. yaitu Yogyakarta. Oke Pak. Ya siapa Kita tahu cari. kita sebelum ke Wijilan dan Barek Kita cari itu, dulu. kita cari dulu yang di sini ya. Cari dulu yang di sini. Oke, setuju. Iya. Oke. Ini soal makanan. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Kita bahas hobi pria mungkin. Habis ini kita cut sebentar berarti ya. Iya. Yang suka video ini, tolong di like, tolong di komen, tolong share sebanyak-banyaknya. Ya. Mungkin nextnya kita bisa bahas kuliner, kita bisa bahas hobi-hobi pria. Di pria, Mobil, uang lalaki. Uang lalaki ya begitu. Thank you banget. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian menonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.